terakhir ada masa reformasi 1998 hingga sekarang. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran penghasilan, tidak kena pajak, PTKP. Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dan perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menganggarkan pembukuan yang tegas diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas. Insentif pajak juga ditetapkan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, fasilitas perpajakan PPH, PPN, dan PBB, serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan standar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset policy dilakukan yang dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak atau WP. Mereka berkesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy ini berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016, dimunculkan tax amnesty di jilid 2 yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya. Pada 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan 4 fasilitas untuk memberikan intensif kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangkaian reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden. Kemudian di tahun 2013, pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46, yaitu wajib pajak baik orang pribadi dan badan kecuali WP atau orang pribadi yang pekerjaan bebas dengan omset atau pendapatan kotor setahun tidak lebih dari 4,8 miliar negara. Dikarenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1% dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran, serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi pajak dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection, maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan negeri yang didapatkan dari pajak. Selain itu, peraturan pemerintah ini akan segera diubah dalam waktu dekat di tahun dengan pengenaan tarif yang lebih ringan lagi, yaitu sebesar 0,5%. Tentunya ini merupakan angin segar untuk kalangan dunia usaha di Indonesia bahwa pajak ternyata semakin bersahabat dengan usaha yang mereka lakukan. Sekian dan terima kasih.